Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem keamanan cerdas, yang dimana tugas besar ini apa yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap fitur-fitur dari serangan yang nanti basisnya bisa mendukung untuk mendeteksi menggunakan AI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Rangal Putra dengan NIM 1301170604. Oke, di sini langsung aja ke pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan pada laporan review pada tugas besar mata kuliah sistem keamanan cerdas ini akan dilakukan analisis terhadap dataset Intrusion Detection Evaluation yang dimiliki Canadian Institute for Cybersecurity atau disingkat CIC. Nah, analisis yang dilakukan merupakan pengolahan data statistik untuk melihat karakteristik lebih jauh dari masing-masing fitur yang dimiliki oleh kelas normal dan DOS. Dan hasil dari pengolahan data tersebut akan dijustifikasi dengan merepresentasikan ke dalam plot histogram agar terlihat visualisasinya terhadap data yang sudah dianalisis. Nah, untuk dataset yang digunakan merupakan dataset Intrusion Detection Evaluation yang dimiliki oleh Canadian Institute for Cybersecurity atau disingkat CIC yang sebelumnya sudah dipaparkan pada pendahuluan. Nah, dataset ini terdiri dari 78 fitur, 79 kolom yang terdiri dari 78 fitur yang dapat dilakukan perhitungan analisis, dan satu kolom lagi untuk kelas. Nah, kelas di sini terdiri dari dua kelas, yaitu terdiri dari kelas benign atau biasa kita sebut arus normal, dan ada DOS atau disebut dengan adanya serangan. Nah, pada penelitian ini tidak semua fitur akan dilakukan analisis dikarenakan terlalu banyak untuk melakukan analisis terhadap 78 fitur. Nah, sehingga penelitian ini mengambil 15 sampel fitur yang akan dijadikan data yang nantinya akan diolah menjadi hasil analisis. Nah, pemilihan dataset yang dilakukan pemilihan fitur pada dataset yang dilakukan dengan cara dimensionality reduction dengan menggunakan metode PCA. Nah, untuk selanjutnya ke dimensionality reduction. Dimensionality reduction biasanya memilih basis atau representasi matematis, di mana dapat menggambarkan sebagian besar tapi tidak keseluruhan varian dalam data. Metode yang digunakan untuk mengurangi dimensi dengan menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Proses pertama yang dilakukan adalah memisahkan data berdasarkan kelas dalam dataset. Berarti sekarang ada dua tabel, yaitu tabel yang berisi fitur berdasar kelas benign dan kelas DOS. Nah, setelah itu masing-masing dari tabel akan dilakukan normalisasi untuk memperkecil nilai, dikarenakan nilai yang tidak stabil dan terlalu besar akan mengganggu proses pengurangan dimensi dengan metode PCA. Setelah itu akan dilakukan scaling pada masing-masing dataset, yang dimana nilai yang sama-sama antara nilai-nilai variabelnya. Setelah itu akan dilakukan menggunakan PCA, yang dimana di sini saya akan mengambil perbandingan dari nilai variansi rasionya untuk sejumlah fitur, yang mana nanti dari variansi rasio dari tabel untuk benign dan DOS akan dicari interval dari nilai tersebut. Nah, nilai interval tersebut yang diambil akan jika nilai interval tersebut terbilang cukup jauh, maka akan diambil sebagai fitur dari ke-15 fitur yang dipilih. Oke, selanjutnya jadi di sini akan ada nah di sini yang pertama ada nilai variansi rasio untuk kelas yang normal, dan yang sini nilai variansi rasio untuk kelas yang DOS. Nah, di sini ntar akan dicari intervalnya
Dan di sini didapatkan dari yang sudah di analisis sebelumnya. Dari semua fitur dilihat di sini ada fitur 28 yang paling tinggi, ada juga ini fitur 17 yang diambil. Jadi nilai-nilai yang tinggi-tinggi ini akan dipilih sebagai fitur untuk dianalisis pada proses selanjutnya. Nah, dari hasil data tersebut maka dapat dipilih 5 fitur dengan nilai interval variansinya. Jadi 15 fitur itu antara lainnya ada total backward packets, ada total length of backward packets, ada forward packet length standar STD, ada backward packet length max, ada backward packet length min, ada flow IAT STD, ada flow IAT max, ada backward IAT min, ada forward header length, ada juga backward packets per second, ada URG flag count, ada down or up count, ada average packet size, ada data packet forward, dan active min. Nah, jadi penjelasan dari masing-masing fitur ini, yang pertama adalah total backward packets. Jadi total backward packets adalah jumlah pesan balasan yang dikirim ke node sumber atau source IP setelah node menerima permintaan koneksi. Dan untuk total length of backward packets yaitu jumlah paket yang arahnya cenderung mundur atau backwards. Nah, sedangkan untuk paket forward packet length standar adalah nilai standar deviasi dalam bytes dari panjang paket yang arahnya cenderung maju atau forward. Nah, untuk yang keempat ada backward packet length max adalah nilai maksimum dalam bytes dari panjang paket yang arahnya cenderung mundur atau backwards. Dan selanjutnya di sini ada backward packet length min. Nah, untuk backward packet length min adalah nilai minimum dalam bytes dari panjang paket yang arahnya cenderung mundur atau backwards. Untuk flow IAT STD yaitu nilai standar deviasi dari waktu interval berdasarkan flow, yaitu kedua arah, forward dan backward. Nah, untuk flow IAT-nya sama dengan yang flow IAT STD, hanya saja menghitung nilai maksimum. Dan untuk yang backward IAT min adalah nilai maksimum dari waktu interval berdasarkan arahnya cenderung arahnya cenderung mundur atau backwards. Nah, untuk selanjutnya ada forward header length. Forward header length adalah nilai panjang header berdasarkan arahnya cenderung maju atau forwards. Terus untuk yang kedua ada backward packets per second adalah nilai dalam bytes per detik dalam arah mundur atau backwards. Terus untuk URG flag count adalah jumlah nilai dari URG flag yang memiliki makna memberikan informasi kepada penerima node bahwa ada data yang memiliki segmen urgent atau genting sehingga harus diprioritaskan untuk diterima terlebih dahulu. Nah, untuk down or up count adalah nilai ratio yang dikalkulasi berdasarkan paket masuk. Ketika paket masuk dan jika paket masuk dan direspon dengan baik, maka akan ditandai dengan angka 1 atau bukan 0, dan paket yang masuk dan jika tidak ada respon, maka akan ditandai dengan angka 0. Nah, untuk selanjutnya ada average packet size. Average packet size adalah ukuran rata-rata setiap paket. Hal ini menjadi sangat penting dilihat dari ukuran spesifik dari paket lain dari keseluruhan paket, termasuk dengan header, trailer, dan data yang dikirim oleh paket. Tetapi paket size hanya spesifik pada header dalam suatu paket. Untuk yang kedua adalah act data packet forward adalah nilai modifikasi paket dalam forward data packets. Dan yang terakhir adalah active min adalah waktu rata-rata dalam sebuah flow, yang dimana yang tadi ada active min
yaitu waktu rata-rata dalam sebuah flow di mana sudah aktif sebelum menjadi idle. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis fitur. Nah, analisis fitur ini dilakukan secara statistik sehingga nilai-nilai dari hasil analisis ini dapat direpresentasikan ke dalam sebuah data dan dapat dibandingkan dengan nilai masing-masing kelas data dari benign dan DDoS. Nah, nilai-nilai yang diambil dari masing-masing fitur adalah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai variansi, dan Bayes ratio. Nah, untuk yang pertama adalah total backward packets. Nah, untuk backward packet ini yang pertama untuk nilai main dan untuk nilai main untuk nilainya yang pertama untuk kelas yang nolnya di sini terlihat untuk nilai main dan deviasinya cenderung ada perbedaan antara kelas yang normal dan kelas yang kelas yang DDoS. Nah, untuk yang keduanya, untuk nilai max dan minnya juga ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada signifikan. Terus yang ketiga untuk nilai variannya juga untuk kelas yang normal dan kelas yang DDoS memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, untuk yang kedua ada total length of backward packets. Nah, untuk nilai ini dilihat pertama dari kelas maksimalnya ada perbedaan kecenderungan yang sangat signifikan. Untuk kelas yang normal dan kelas yang DDoS, untuk total length backward packetnya juga ada kecenderungan perbedaan yang signifikan, dan untuk variansinya juga ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, untuk yang ketiga ada total backward packets. Jadi dari keseluruhan dari max min, dari main dan deviasi sama varian juga antara dua kelas ini memiliki nilai yang cukup cenderung spesifik, sangat jauh, sehingga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, untuk selanjutnya ada backward packet length max. Nah, di sini untuk nilai max min-nya pada backward packet length max ini nilai max dan min-nya ada perbedaan sangat sedikit, tapi tidak terlalu kentara karena hanya berbeda sedikit saja. Nah, untuk nilai maksimal, untuk nilai rata-rata dan STD-nya di sini ada kecenderungan rata-rata nilainya bahwa yang DDoS itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal, dan untuk variannya juga sama, ada kecenderungan yang signifikan untuk kelas DDoS lebih besar daripada nilai yang normal. Nah, untuk yang selanjutnya ada backward packet length min. Nah, di sini untuk paket untuk kelas max min-nya di sini tidak terlihat berbeda karena nilai max-nya juga pada keseluruhan data memiliki kemiripan atau sama. Nah, untuk rata-rata dan deviasinya ada perbedaan nilai. Untuk normal itu biasanya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan yang DDoS. Yang variansinya juga sama dengan nilai dengan grafiknya sama dengan yang rata-rata sama standar deviasi. Oke, untuk yang selanjutnya ada flow IIT STD. Di sini untuk nilai max min-nya tidak terlalu jauh untuk perbedaan tabelnya, dan kelas normal itu memiliki nilai max yang lebih tinggi dibandingkan
kelas yang DOS. Nah, untuk yang di sini ada untuk kelas nilainya juga tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berbeda. Untuk kelas 0 dan kelas 1-nya sama dengan untuk nilai variansinya juga. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya ada flow IIT Max. Di sini untuk nilai max minnya tidak terlalu jauh juga, hanya perbedaan sedikit. Untuk nilai rata-rata dan standar deviasi dan variansinya juga memiliki ada perbedaan tapi tidak cukup signifikan, dan nilai rata-rata untuk nilai dari ketiga nilai ini untuk kelas 1 lebih tinggi pada kelas 0. Nah, untuk selanjutnya ada backward IIT min. Nah, untuk sini dari nilai max sama minnya sudah terlihat ada perbedaan yang sangat signifikan terlampau jauh. Nah, untuk nilai rata-rata dan standar deviasi dan variansinya juga ada perbedaan yang cukup signifikan, sangat jauh, dimana untuk kelas 1 kelas 0 itu lebih tinggi dibandingkan kelas 1. Nah, untuk selanjutnya ada forward header length. Untuk forward header length hampir sama dengan backward IIT min, yaitu nilai dari max minnya cukup berbeda signifikan dilihat dari data. Dan untuk nilai rata-rata, standar deviasi dan variansinya juga ada perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya ke backward package. Di sini untuk min max-nya ya ada perbedaan yang lumayan signifikan, dan untuk nilai untuk nilai rata-rata, standar deviasi dan variansi ada perbedaan yang cukup signifikan antara kelas 0 dan kelas 1. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk max min-nya, karena ini flag count hanya ada 1 dan 0, maka max min-nya akan sama. Dan untuk nilai dari nilai rata-rata, deviasi dan variansinya cukup jauh, cukup signifikan antara kelasnya. Nah, untuk selanjutnya ada down up ratio. Di sini dari nilai keseluruhannya, dari max min-nya di sini tidak terlalu terpaut jauh, hanya berbeda satu angka saja. Dan untuk nilai rata-rata, standar deviasi dan variansinya ada perbedaan yang lumayan signifikan. Nah, untuk selanjutnya ada average packet size. Di sini untuk nilai max min-nya tidak terlalu signifikan dalam perbedaannya, dan untuk nilai rata-rata, standar deviasi dan variansinya ada cukup signifikan perbedaan dalam nilai dalam ketiga nilai tersebut. Selanjutnya ada act data packet forward. Di sini terlihat dari keseluruhan nilainya bahwa ada nilai yang signifikan terhadap keseluruhan nilainya terhadap kelasnya. Nah, untuk selanjutnya ada active main. Di sini untuk nilai max min-nya cukup signifikan, tapi untuk nilai rata-rata, standar deviasi dan variansinya hanya terpaut sedikit, dan sedikit sekali perbedaan yang signifikan terhadap data tersebut. Nah, untuk feature ratio-nya di sini didapatkan dari berarti dari 15 fitur ini. Pertama, feature ratio merupakan ukuran untuk data pembeda dari beberapa variabel. Variabel pada penelitian ini adalah fitur-fitur yang dilakukan analisis secara statistik yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari hasil nilai feature ratio yang didapatkan, fitur yang memiliki nilai tinggi yang cenderung ke arah positif adalah fitur 5 dan 11, yaitu backward packet length min dan URG flag count. Sedangkan fitur yang memiliki nilai tinggi yang cenderung ke arah negatif adalah pada fitur 4 dan 13, yaitu backward packet length max dan average size. Sekian presentasi